Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, percaya kepada hal gaib merupakan salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim. Pengetahuan tentang hal-hal gaib telah dijelaskan dalam Al-Quran seperti adanya malaikat, jin, iblis, dan makhluk halus yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan satu surah dalam Al-Quran dengan nama surah jin. Surah ke-72 terdiri dari 28 ayat. Dalam surah itu Allah mengabadikan kesaksian para jin. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang saleh dan ada juga kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran surat jin ayat 11. Kemudian pada ayat lain, dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar dari neraka jahanam. Quran surat jin ayat 14 dan 15. Seperti diketahui manusia diciptakan dari unsur tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Sejatinya jin takut kepada manusia, apalagi manusia yang beriman dan menyandarkan kekuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk gaib, tentu wujudnya tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata telanjang. Beberapa kalangan yang bisa melihat makhluk gaib biasanya diberi kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada sejumlah kisah penampakan jin pada zaman Rasulullah yang bisa kita ambil hikmahnya. 1. Penampakan iblis di perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudliz. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah mengambil segenggam debu, lalu beliau melemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang, lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrikin. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami. Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. 2. Penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darud Dadwah, tempat bersuara. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu sosok itu menjawab, saya Syekh, pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersabtu. Karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias menyambutnya. Ya, silahkan masuk. Iblis menyerupai Syekh itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, perhitungkanlah keberadaan lelaki itu Muhammad. Demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding. 3. Penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya keranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah dan Nabi bersabda, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku praktekkan, lalu dia jin bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, setan itu benar. Hadis riwayat Nasai. 5. Penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sholat, datanglah setan kepadanya, lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda,
sampai aku rasakan lidahnya yang dingin ini di tanganku. Hadis riwayat Nasai. 6. Penampakan setan di dalam gudang zakat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang, lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, demi Allah kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Kemudian dia berkata, saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini. Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang dilakukan tahananmu semalam? Lalu Abu Hurairah bercerita dan peristiwa itu berulang 3 kali sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Dan hal itu dibenarkan Rasulullah. Beliau berkata, kali ini dia benar, padahal dia pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. 7. Penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu Sa'id berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu jin itu menampakkan diri dan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh karena itu jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah atau izinkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan. Sahabat yang beriman, itulah sederet kisah penampakan jin di masa Rasulullah yang kita bisa petik hikmahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru, yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dari kiri manusia. Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan. Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia. Namun ulama lain memahami hadis ini secara tekstual, bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut. Siapa golongan ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai mengerjakan sholat subuh. Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga sehingga manusia tidak mendengar suara azan panggilan sholat. Tidak heran jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad memahami hadis tersebut secara kontekstual, bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia. Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindra, maka kencingnya juga tidak bisa diindra. Warnanya tidak nampak, basahnya tidak terasa, baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia. Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah, apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencingi setan. Pasti akan sangat marah dan tidak merelakan tubuh kita terkena najis setan. Namun ini bukan menjadi alasan bahwa Anda telat sholat subuh karena dikencingi setan. Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut. Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain. Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri. Demikian juga jika dikencingi oleh setan. Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh, dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita hingga matahari meninggi.
Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh, sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kencingnya di telinga kita. Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur Anda ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh. Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam. Karena selain bermanfaat kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah. Pasalnya kita bisa lebih cepat bangun pagi dan mendirikan sholat subuh. Apalagi balasan untuk mereka yang rutin subuh tepat waktu akan mendapat jaminan perasaan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas, maka tindakan tersebut adalah dosa yang paling sangat besar. Sahabat yang beriman, semoga kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan syaitan laknatullah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah